Market Analysis 23 November 2022, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang cukup penting terkait dengan besok adalah menjelang libur Thanksgiving untuk market Amerika, dan berarti pula malam ini kemungkinan akan ditutup dengan lebih cepat dan juga termasuk di hari Jumat, khususnya untuk pasar ekuitas yaitu Wall Street dan juga pasar obligasi. Oke, kita akan lihat sejenak berita-berita yang akan dirangkum untuk hari ini adalah rata-rata semua tentang crude oil. Sementara itu dari Inggris minim data ataupun berita, tapi siang ini atau kurang lebih sore hari ini akan rilis data yang cukup besar, manufaktur dan juga sektor jasa. Berita pertama yaitu terkait dengan rumor OPEC yang memicu volatilitas di pasar minyak kemarin. Nampaknya ini masih akan tetap ada di pasar dan mengganggu sentimen market. Tapi yang jelas sudah dikonfirmasi oleh pemerintah Arab Saudi bahwa mereka menyangkal terkait dengan rencana kenaikan produksi 500.000 di pertemuan 4 Desember mendatang. Ya, kita tinggal tunggu saja sampai pertemuan OPEC terdekat di tanggal 4 Desember 2022, karena Arab Saudi sendiri mengatakan bahwa OPEC masih tetap dalam komitmen ataupun kesepakatan yang sama sampai akhir 2023. Dan bahkan jika diperlukan mereka akan lakukan intervensi untuk kebijakan tambahan, yaitu terkait dengan stabilitas harga minyak. Sekutu Barat siap menekan Rusia, harga minyak kemungkinan dibatasi di angka $60 per barel. Negara-negara Barat akhirnya sepakati bahwa batas harga minyak itu akan diberlakukan di kisaran $60 per barel dan diberlakukan mulai 5 Desember mendatang. Sanksi dari G7, Uni Eropa, dan juga Australia akan melarang pengiriman minyak Rusia via laut kecuali minyak tersebut dijual di bawah harga batas. Tujuan sanksi ini tak lain adalah mengambil keuntungan dari pembatasan tersebut untuk mendikte penjualan Rusia. Kemudian imbasnya nantinya diharapkan bisa mengurangi pendapatan minyak dari Rusia yang dicurigai digunakan untuk membiayai perang Rusia. Dan sekaligus kebijakan tersebut diharapkan bisa mempertahankan aliran minyak ke pasar global dan juga mencegah lonjakan harga. Selain pembatasan ekspor produksi minyak Rusia dimulai 5 Februari. Imbasnya, Cina ternyata menunggu harga murah dari pemberlakuan batas harga minyak Rusia oleh G7. Ya, mereka berharap siapa tahu mendapatkan harga yang lebih murah untuk minyak tersebut. Cina merupakan konsumen terbesar minyak dunia dan mengingat hubungannya dengan Rusia yang cukup erat, maka kemungkinan tidak akan sulit untuk Cina mendapatkan harga yang diinginkan. Dan kabar terbaru terkait Iran, mereka ternyata diam-diam meningkatkan pengayaan uranium. Para pejabat Iran mengatakan bahwa negara tersebut sudah mulai memproduksi uranium yang diperkaya dengan kadar hampir setara senjata di fasilitas nuklir kedua mereka. Klaim dari pejabat Iran tersebut sudah dikonfirmasi oleh Badan Energi Atom Internasional, sehingga berita ini tentunya akan menyurutkan spekulasi tentang kembalinya Iran ke pasar minyak global. Ya, Loretta Mester kembali memberikan pernyataan, tapi kali ini menyoroti tentang permintaan tenaga kerja yang masih melebihi pasokan pekerja. Dan di sebagian besar sektor dinyatakan bahwa kenaikan upah tersebut masih menjadi penyebab dari kenaikan inflasi. Ya, tentunya hal ini masih belum memberikan gambaran apakah nantinya FOMC Minutes akan memberikan penegasan kembali terkait dengan rencana pelonggaran ataupun rencana kenaikan yang lebih longgar tersebut atau tidak. Di sisi lain, Deutsche Bank khawatir COVID di China menambah kekhawatiran resesi di Amerika, dan ini adalah kekhawatiran yang berkembang di kalangan investor terkait dengan penguncian kembali setelah akhir pekan kemarin China melaporkan kematian pertama setelah 6 bulan. Perhatikan data ekonomi kalender dari Inggris di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, manufaktur dan juga service PMI. Keduanya diperkirakan mengalami penurunan atau pelemahan. Tentunya jika aktual lebih besar dari ekspektasi, pound sterling akan mengalami kenaikan. Tapi kalau misalkan aktual lebih kecil dari ekspektasi, pound sterling akan mengalami penurunan. Tapi kami catat waspada dengan hasil yang lebih baik dari ekspektasi, karena beberapa kali setiap rilis data yang lebih baik dari ekspektasi, untuk Inggris justru responnya tidak bertahan lama. Artinya akan ada kenaikan atau spike singkat, lalu kemudian setelah data rilis justru direspon kebaikan. Ya, ini berarti terkait dengan skenario buy on rumor, sell on fact. Kemudian untuk Amerika sendiri, data durable goods order, manufacturing PMI, lalu kemudian service PMI akan dirilis dengan rata-rata diperkirakan mengalami pelemahan juga. Kalau memang ternyata aktual lebih besar dari ekspektasi, US dollar akan mengalami kenaikan, tentunya itu adalah trouble untuk indeks saham, gold, dan juga other currency. Dan juga kalau misalkan aktual lebih kecil dari ekspektasi, itulah yang diharapkan, maka US dollar akan mengalami penurunan, indeks saham akan mengalami kenaikan kembali, demikian pula dengan emas dan juga other currency. Dan juga dilanjutkan dengan new home sales di malam hari,
Michigan Consumer Sentiment. Rata-rata pergerakan untuk new home sales sendiri diperkirakan akan terjadi penguatan dari minus 10,9% menjadi minus 3,8%. Tentunya data yang sangat kuat akan mengakibatkan lonjakan ataupun kenaikan kembali US dollar, dan itu berarti problem kembali untuk indeks saham, gold ataupun other currency. Sementara aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan, indeks saham mengalami kenaikan, gold dan juga other currency akan kembali naik. Dan di malam hari kita akan mendapatkan Michigan Consumer Sentiment dengan ekspektasi yang lebih lemah. Jadi kemungkinan di jam 10 ekspektasinya adalah mix. Kalau memang ternyata datanya lebih besar, tentunya itu yang diharapkan untuk penguatan ataupun kekuatan dolar. Tapi kalau misalkan aktualnya lebih kecil, maka itu yang diharapkan untuk pelemahan US dollar. Dan di penghujung malam di jam 2 dini hari, FOMC minutes adalah yang dinanti-nanti. Apa yang diharapkan oleh pasar? Untuk saat ini kita kaitkan dengan kemungkinan penegasan kembali tentang opsi laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat di pertemuan Desember yang terdekat. Tentunya yang harus Anda ingat, lagi-lagi kami ingatkan, FOMC minutes bukanlah pengumuman suku bunga, melainkan risalah dari FOMC 1 dan 2 November. Artinya, di sini kita tidak akan mendengarkan keputusan suku bunga, melainkan petunjuk dari keputusan yang sudah dirangkum atau sudah ditegaskan di pertemuan yang lalu. Jika iya, maka itu akan mengakibatkan pelemahan US dollar, tentunya positif respon dari crude oil, risk asset, dan juga emas. Tapi jika tidak ada penegasan terkait dengan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat, maka itu akan mengakibatkan dolar mengalami penguatan dan negatif respon untuk crude oil, risk asset, dan juga emas. Dan kunci untuk ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih longgar, maka dari itu, jika memang menginginkan Fed untuk memberikan kisi-kisi terkait dengan kenaikan suku bunga yang lebih lambat, maka seharusnya data-data ekonomi tersebut harus dihasilkan dengan data yang bad news. Artinya di sini data ekonomi Amerika yang lemah, maka kemungkinan diperkirakan ekonomi sedang melambat dan itu akan memicu kembali kekhawatiran resesi. Dan akhirnya akan mendorong ekspektasi bahwa Fed akan melakukan pelonggaran, dalam hal ini adalah kenaikan suku bunga yang lebih longgar. Dulu dari US Treasury Yield yang menurut jadwal seharusnya besok akan ditutup karena perayaan Thanksgiving. Dan kemungkinan posisi ini akan mengakibatkan profit taking ataupun penurunan di pasar obligasi. Dan kita lihat di sini, apakah terjadi swing low untuk inverse head and shoulder, atau memang penurunan lanjut lebih rendah di bawah 3679. Perhatikan dari areal yang kita curigai pertama, yaitu terkait dengan penurunan pertama di sini, lalu kemudian penurunan kedua yang jauh lebih rendah, dan sekarang yang terjadi adalah penurunan ketiga. Walaupun sebetulnya bisa saja penurunan ketiga adalah di bagian ini, tapi ternyata gagal untuk mengalami penembusan dan kita anggap neckline masih cukup kokoh. Nah, kalau misalkan begini, maka kita akan lihat ini adalah sebagai bagian dari inverse head and shoulder. Tentunya dengan catatan bahwa penurunan yang ketiga ini tidak lanjutkan penurunan lebih rendah. Kalau ternyata penurunan lebih rendah, katakanlah sampai ke level 3.664, maka kita gagal untuk mendapatkan inverse head and shoulder. Di sisi lain, kalau memang ternyata dia terjadi inverse head and shoulder seperti yang diharapkan atau yang diperkirakan, maka nantinya kita akan melihat potensi kenaikan kembali, lalu kemudian dia menerjang areal resisten, lalu kemudian dia tersendat di bagian resisten kedua. Dan nantinya bisa saja koreksi singkat sebelum nantinya lanjutkan kenaikan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi kalau memang ternyata FOMC minutes tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan pelonggaran ataupun kenaikan yang lebih longgar di pertemuan mendatang. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik daily, candlestick kembali ditutup dengan bearish, dan ini yang mengakibatkan potensinya bearish engulfing. Seharusnya kita lebih dominan adalah melihat penurunan. So, di H4 ada potensi untuk membentuk inverse head and shoulder dengan catatan tidak boleh penembus support, tapi di grafik daily kecenderungan bearish engulfing yang seharusnya adalah pertanda untuk kembali mengalami penurunan. Di sisi lain, US dollar atau DXY index menunjukkan hal yang relatif sama, namun pola yang dimaksud untuk daily chart justru adalah bearish harami. Tapi tidak apa-apa, bearish engulfing ataupun bearish harami penyebabnya adalah hal yang sama, namun kekuatannya yang relatif berbeda. Meskipun relatif sedikit lemah daripada bearish engulfing, tapi kondisi ini bisa diharapkan terjadinya penurunan lanjutan. Tentunya ini kaitannya dengan level support yang sebelumnya tertahan di 104.73. Namun kemarin penurunan hanya menjangkau level 105.80-an. Nah, kita akan lihat di sisi lain
peluang ini juga termasuk ancaman bagi potensi penurunan yang jauh lebih dalam. Tentunya jika berhasil tembus di bawah 104.73. Nah, kita masih belum mendapatkan apa yang akan disampaikan dalam FOMC Minutes, tapi kalau memang ternyata rangkuman ataupun risalah tersebut lebih mempertegas kembali bahwa Fed sudah bisa mulai mempertimbangkan kenaikan yang lebih longgar, maka kita harapkan penurunan. Nah, Anda bisa lihat sini, walaupun dia sudah sempat naik, tembus resisten, tapi nempel di areal tersebut. Apakah nantinya akan terjadi penembusan ataupun rebound? Ya, kita kaitkan dengan kenaikan tersebut berarti harus kembali naik di atas 108, dan kalau penurunan kita kaitkan dengan penurunan kembali di bawah 107 atau dalam ini memasuki zona 106 kembali. Kalau ternyata dolar kembali naik di atas 108, tentunya kita akan mendapatkan ancaman yang sangat serius untuk gold dan juga currency lain. Tapi kalau misalkan ternyata kembali menyinggung 106 atau bahkan lebih rendah, maka kita akan dapatkan gold saatnya melakukan rally untuk wave kelima.